Dikios. Oke, siap. Yes. Semangat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Kami dari PSS Dikio ingin mengangkat judul menurunkan tingkat frekuensi kesalahan rekomendasi blok model sebesar 75% dengan utilisasi sampel geologi ke dalam blok model sumber daya blok AK. PSS Geologi sendiri beranggotakan yang pertama Bapak Muhammad Najib sebagai fasilitator. Kebetulan beliau lagi dinas luar ini dan yang kedua Bapak Lili Susanto selaku ketua, dan yang ketiga saya sendiri Ananda Wasi sebagai anggota. Dan tanpa kegiatan kita laksanakan pada minggu pertama bulan Januari tahun 2025 sampai minggu kedua bulan Juni tahun 2025. Dan jumlah pertemuan kita adalah 19 kali pertemuan. Dan selanjutnya Ini Pak Bulannya dari Mas Najib lagi kami sampaikan. Yang pertama, harga produksi 2025 kemarin cukup tinggi, ya sekitar 3,1 juta. Kemudian keterbatasan stok ya, dan yang ketiga yaitu adanya kesalahan rekomendasi dari model selama bulan Juli sampai Desember 2024. Next. Kemudian secara sertifikasi masalah yang menduduki peringkat pertama yaitu adanya kesalahan rekomendasi material dari model yang terjadi di 120 kali kesalahan, sehingga kami sepakat untuk tema yaitu menurunkan kesalahan rekomendasi material dari data model dengan target penurunan sebesar 75%. Next. Selanjutnya untuk alur rekomendasi material, di sini ada 5 step yang menjadi utama, yaitu di step 3 di mana kita lihat bahwa kita mengetahui bahwa data blok model merupakan data utama dalam kita merencanakan penambangan, sehingga dibutuhkan data blok model yang akurat untuk menunjang target produksi kita. Sehingga SSMS sepakat untuk menetapkan judul yaitu menurunkan tingkat frekuensi kesalahan rekomendasi dari blok model sebesar 75% dengan kita melakukan utilisasi sampel geologi ke dalam blok model sumber daya kita selama 5 bulan. Next. Beberapa sasaran yang kami targetkan. Yang pertama terkait dengan quality, tentunya kesalahannya kita harapkan bisa turun sampai 75% atau sampai 30 kali. Kemudian target produksi yang sebelumnya sudah tercapai di 2024 hanya mencapai 65%, minimal kita bisa mencapai di 95% dari total material yang dikeluarkan. Kemudian terkait dengan cost, adanya kesalahan menyebabkan adanya tonase yang tidak bisa kita akui sebagai produksi, yaitu ada sekitar 111.000 yang ketika kita konversi ke dalam biaya produksi maka ada sekitar 4,2 M yang memang tidak optimal, biaya yang tidak optimal. Dan dasar kami bisa menurunkan biaya tersebut menjadi 50%. Kemudian untuk delivery-nya, waktunya dalam penentuan jenis material ini membutuhkan waktu yang cukup lama, target kami di 1 menit. Kemudian secara moral juga tentunya kami berharap dengan adanya utilisasi sampel ini kontrol menjadi lebih percaya diri. Kemudian secara safety-nya, semakin mempersingkat waktu kita melakukan analisis, maka akan semakin kecil juga resiko K3 yang kita dapatkan. Next. Kemudian untuk
penyebab utamanya ada tiga aspek. Yang pertama untuk manusia, metode dan alat. Untuk manusia di sini adalah visualisasi kadar. Setiap personel di sini berbeda sehingga ada potensi salah dalam rekomendasikan material. Kemudian secara metode interpretasi ini berdasarkan data blok model. Jadi memang ketika blok modelnya berbeda akan di lapangan akan sangat susah untuk kita lakukan penambangan. Kemudian yang ketiga yaitu alat. Alat di sini blok model di sini kita dibuat dengan spasi data eksplorasi itu di 25 meter sehingga di sela-sela 25 meter itu ada potensi besar data blok modelnya tidak ada representatif sehingga ada kesalahan rekomendasi material dari blok model sebanyak 120 kali. Ya, kemudian dari data-data tersebut maka yang menjadi sangat penyebab dominannya yaitu di A3 yaitu data blok model hanya dibuat dengan spasi 25 meter sehingga resikonya memang untuk menyelesaikan kasus bisa 100%. Next. Ya, beberapa alternatif solusi yang kami analisis. Yang pertama yaitu kita melakukan pengadaan kuota untuk pengoboran. Di sini yang negatif impactnya yaitu biayanya mahal, sekitar 900.000 per meter untuk per meternya. Kemudian datanya juga yang dihasilkan juga cukup lama untuk kita dapat. Kemudian yang kedua yaitu pembelian mesin bor. Di sini juga biayanya cukup mahal, jadi 150 juta. Kemudian data yang dihasilkan juga cukup lama. Kemudian di sini kita perlu adanya terkait dengan pemahaman aspek A3 untuk pengolahan alat, juga terkait dengan teknis penggunaan alatnya. Alternatif yang ketiga yaitu kita utilisasi sampel geologi yang kita lakukan sendiri ini ke dalam blok model untuk memperbaiki akurasi blok model. Dari segi biaya juga nol, kemudian pengambilan datanya juga cepat dan tentunya aman untuk kita lakukan dan model dioperasikan. Next. Berikut untuk penetapan solusi terbaik yaitu kita lakukan utilisasi sampel geologi. Beberapa sampel geologi yang contoh yang kita lakukan, kita utilisasi, kita masukkan ke dalam database data eksplorasi yang kemudian kita gunakan sebagai blok model yang baru yang nantinya akan kita gunakan sebagai perencanaan tambahan sehingga akurasi blok modelnya akan lebih baik dan menunjang produktivitas yang lebih baik. Next. Yang mungkin selanjutnya Mas Antar Belanda. Ya, terima kasih. Boleh, saya izin Bapak saya melanjutkan terkait agenda kita di untuk rencana belajar itu ada engineering, procurement, konstruksi sama konstruksi evaluasi. Nah, ini untuk engineeringnya ada beberapa macam. Yang pertama itu kita brainstorming atau pengumpulan data dan pembuatan konsep dari desain atau data yang kita maksud. Untuk procurementnya, pembelian alat dan bahan itu kebetulan semua alat dan bahan itu sudah kita punya baik dari laptop, segi aplikasi maupun software yang kita butuhkan itu sudah kita pakai sebelumnya. Jadi tidak ada biaya tambahan. Untuk konstruksinya ini adalah gambaran pembuatan ID block pada masing-masing pakal. Kebetulan dia berbasis koordinat. Yang kedua itu plotting dan monitoring penambangan by blok model. Yang ketiga pengambilan sampel. Terus sampel yang kita maksud ini sampel yang berbasis koordinat. Karena setelah kita sampel kita update areanya menggunakan alat blok. Terus lantas dari konstruksi selanjutnya itu persiapan data test dan data spasial produksi yang akan kita integrasikan dalam data board yang sudah ada. Selanjutnya pembuatan makro untuk melakukan data center maupun data eksplorasi yang kita pakai itu adalah software data mine. Langkah selanjutnya penentuan metode estimasi menggunakan dynamic anisotropi. Nah, ini langkah konstruksi selanjutnya yaitu pembuatan tip dan tip direction untuk estimasi dan yang terakhir itu adalah perhitungannya. Selanjutnya kita lakukan proses evaluasi. Mungkin dari sebesar ini kita sampaikan Pak. Jadi nilai kadar sebelum ada utilization sampel itu intinya itu 1,5%. Setelah ada utilization sampel itu 1,22%. Dan nilai kadar ini setelah realisasi itu 1,25%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa utilisasi kadar itu adalah menggambarkan atau mungkin betul-betul memposisikan atau lebih dekat dengan
suatu perbaikan yang kita lakukan dari follow proses yang tadi disampaikan di awal. Ada dua perubahan yang kita tambahkan. Yang sebelumnya itu tidak ada sampel, kita lakukan sampel setelah sampel geologi, datanya ada, kita integrasikan ke dalam data model yang sudah ada. Dan ini target dan realisasi setelah perbaikan. Tadi disampaikan di awal bahwa ada 120 kali kejadian di tahun 2024 terkait kesalahan rekomendasi. Harapannya kita itu di 75% dia turun dan realisasinya itu 75%. Terus untuk evaluasi perbaikan kita tinjau ada beberapa aspek. Yang pertama dari sisi kualitasnya, itu yang tadi disampaikan 120 kali kesalahan terjadi di Desember 2024. Sasarannya itu dia turun dari 75% dan realisasi tercapai produksi tahun 2025 tercapai 100%. Untuk segi biayanya itu dari 4,2 M yang diakibatkan oleh ada material yang tertahan di eto karena understack, dia bisa turun jadi 1 M. Untuk dari sisi waktu yang sebelumnya 10 menit terrealisasi jadi 1 menit. Dari sisi moralnya itu teman-teman petugas kontrol lebih percaya diri karena data yang ini adalah data terbaru yang sudah kita ambil dan berdasarkan data pengambilan sampel. Dari sisi safety pun sama, semakin singkat waktu kita berada dari poin untuk pengambilan titik dan rekomendasi, semakin kecil juga kemungkinan terjadi kecelakaan. Terus dari kinerja keuangannya Pak, jadi kita bicara terkait potensi kerugian selama 6 bulan jika tidak dilakukan perbaikan itu ada di 7,3 M. Itu adalah dari kesalahan rekomendasi material. Terus setelah perbaikan itu kerugiannya jadi 1 M karena kesalahan rekomendasi material itu sudah turun jadi 28 juta sekian. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjutkan ya. Terkait evaluasi hasil perbaikan, ada beberapa feedback dari head, yaitu Head Control Team Head, HSK Work Unit Head, QC Bureau Head, dan Mining Bureau Head. Ini ada kita lakukan pembaruan IKA. Setelah ada update, kita tambahkan beberapa poin untuk kita penetapan untuk pekerjaan ke depannya Pak. Dan ini dokumentasi standar operasional baru dan sustainability innovation bisa lebih baik dan konsisten Pak. Terima kasih, kami dari SS Geo. Kami kembali